Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir tahun untuk kelas 7, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Soal-soal di sini dari materi kurikulum Merdeka ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Berikut ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, kecuali A. Tumbuh dan berkembang, B. Iritabilitas, C. Menghasilkan ekskresi, atau D. Membutuhkan rekreasi. Jawaban tepat tentu saja D. Ada banyak ya ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau rekreasi alias liburan, jelas bukan ciri-ciri dari makhluk hidup. Soal nomor 2. Kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup disebut A. Kunci percabangan, B. Kunci format tabel, C. Kunci melingkar, atau D. Kunci dikotomi. Tentu saja jawabannya D. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kalau ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 3. Kunci dikotomi yang benar untuk ikan lele adalah A. 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, atau B. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, atau C. 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, atau D. 1A, 2B, 3A, 4B, 5B. Sudah jelas banget, jawabannya C. Karena ikan lele itu termasuk ke dalam Pisces, maka pastinya yang pertama memiliki tulang belakang, yang kedua tidak memiliki rambut, yang ketiga tidak memiliki bulu, yang keempat pasti berkulit basah, dan yang terakhir pasti memiliki sisik. Soal nomor 4. Berikut ini karakteristik umum dari Monera, kecuali A. Prokaryotik, B. Memiliki organel, C. Memiliki dinding sel, atau D. Kosmopolit. Coba yang tepat adalah B. Karakteristik umum dari Monera itu ada banyak. Yang pertama prokaryotik. Yang kedua tidak memiliki organel. Yang ketiga mikroskopis. Yang keempat bisa uniseluler atau multiseluler. Dan lain-lain. Kalian bisa baca ya. Soal nomor 5. Penicillium notatum itu dimanfaatkan dalam pembuatan A. Antibiotik, B. Sake, C. Keju, atau D. Yogurt. Jawaban yang tepat adalah A. Tinggal dihafalkan ya, kalau Penicillium notatum itu dimanfaatkan untuk pembuatan antibiotik. Kalau dana notatum pasti buat antibiotik, gitu aja. Soal nomor 6. Berakar serabut dan kelopak bunga umumnya kelipatan 3. Itu merupakan ciri-ciri dari A. Bryophyta, B. Pteridophyta, C. Monokotil, atau D. Dikotil. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, di sini ada banyak ciri-ciri monokotil. Salah satunya tadi adalah kelopak bunga umumnya kelipatan 3. Soal nomor 7. Juniper, cemara, dan pinus adalah contoh dari A. Bryophyta, B. Pteridophyta, C. Angiospermae, atau D. Gymnospermae. Jawaban yang tepat adalah D. Contoh tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae itu adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan paku haji. Soal nomor 8. Berikut ini adalah contoh dari moluska, yaitu
A. Potherion dan Scypha. B. Hydra dan anemon. C. Liliat laut dan teripang. Atau D. Siput dan kerang. Jawaban yang tepat adalah D. Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Contohnya cumi-cumi, gurita, siput, dan kerang. Soal nomor 9. Kaki seribu termasuk ke dalam A. Krustasea, B. Priapoda, C. Arachnoidea, atau D. Echinodermata. Jawaban yang tepat adalah B. Kaki seribu termasuk ke dalam arthropoda, yang lebih tepatnya adalah Myriapoda. Soal nomor 10. Vermes itu dapat dibagi menjadi titik-titik macam. A1, B2, C3, atau D4. Jawaban yang tepat adalah C. Vermes itu adalah hewan bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Vermes sendiri adalah nama lain dari cacing. Nah, vermes itu bisa dibagi menjadi 3. Ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes, dan Annelida. Soal nomor 11. Lingkungan dapat dibagi menjadi 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. A. Biotik dan abiotik. B. Ekologi dan ekosistem. C. Populasi dan komunitas. Atau D. Bioma dan biosfer. Sudah jelas jawabannya A. Lingkungan itu ada 2, biotik dan abiotik. Kalau lingkungan abiotik, lingkungan yang berisi benda tak hidup. Kalau lingkungan biotik, itu adalah lingkungan yang berisikan makhluk hidup. Dimanapun ada bio-bio, pasti makhluk hidup. Ketika dikasih A, itu jadi tidak. Nomor 12. Padi, belalang, katak, ular, elang. Pada rantai makanan di atas, ular berperan sebagai A. Konsumen tingkat 1, B. Konsumen tingkat 2, C. Konsumen tingkat 3, atau D. Konsumen tingkat 4. Sudah jelas ya? Jawabannya C. Ingat urutannya adalah padi itu sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, tikus sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan elang sebagai konsumen tingkat 4 atau puncak. Nah, masih dengan rantai makanan yang sama. Pada rantai makanan di atas, apabila populasi katak punah adalah A. Populasi padi dan belalang meningkat. B. Populasi belalang dan ular meningkat. C. Populasi belalang meningkat dan ular punah. Atau D. Populasi elang punah dan padi meningkat. Tentu saja jawabannya C. Karena katak tidak ada predatornya, maka populasi katak itu akan meningkat drastis. Sedangkan ular dan elang akan punah karena tidak ada sumber makanan. Soal nomor 14. Tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon adalah contoh dari A. Simbiosis mutualisme, B. Simbiosis parasitisme, C. Simbiosis komensalisme, atau D. Semua benar. Jawaban tepat adalah C. Itu tinggal dapalin ya. Soal nomor 15. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora ataupun fauna, yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut disebut dengan A. Konservasi in situ, B. Konservasi ex situ, C. Konservasi hayati, atau D. Konservasi nabati.
Jawaban tepat adalah A. Kalau ini tinggal dihafalkan ya, pengertian dari konservasi in situ. Lebih baik sih dihafalkan juga pengertian dari konservasi ex situ. Jadi bisa tidak tertukar. Soal nomor 16. Jumlah planet dalam tata surya kita ada A9, B8, C7, atau D6. Jawaban yang tepat adalah B. 8 planet tata surya itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Soal nomor 17. Berikut ini adalah contoh dari planet terestrial, yaitu A. Merkurius, Bumi, Saturnus, B. Uranus, Neptunus, Jupiter, C. Merkurius, Venus, Mars, atau D. Venus, Bumi, Uranus. Jawaban yang tepat adalah C. Kelompok planet terestrial juga biasanya disebut planet kuno ancient planets. Itu merupakan planet-planet yang terdapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Nah, planetnya itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Soal nomor 18. Komet yang muncul setiap 76 tahun sekali adalah A. Halley, B. Hartley, C. Encke, atau D. Encke. Jawaban tepat adalah A. Ini tinggal diingatkan, komet Halley itu 76 tahun sekali. Kalau Hartley itu 6 tahun sekali. Kalau Encke itu 3 tahun sekali. Kalau Encke nggak ada ya. Soal nomor 19. Pasang surut air laut adalah akibat dari A. Rotasi dan revolusi bulan, B. Rotasi bumi, C. Revolusi bumi, atau D. Rotasi dan revolusi matahari. Jawaban yang tepat adalah A. Ini ada banyak ya akibat dari pergerakan bulan, baik itu rotasi maupun revolusi. Nah, salah satunya itu adalah pasang surut air laut. Soal nomor 20. Pada gerhana matahari, bagian bumi yang berada pada daerah umbra akan mengalami A. Gerhana matahari cincin, B. Gerhana matahari total, C. Gerhana matahari sebagian, atau D. Tidak terpengaruh gerhana. Jawaban yang tepat adalah B. Tinggal dihafalkan ya, kalau daerah umbra itu pasti akan mengalami gerhana matahari total. Sedangkan kalau daerah penumbra itu akan mengalami sebagian. Soal nomor 21. Perbedaan waktu di muka bumi akibat terjadinya revolusi bumi. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Karena yang benar adalah rotasi bumi. Soal nomor 22. Meteorit adalah meteor yang memasuki atmosfer bumi dan menyentuh tanah. Ini pun salah. Karena meteorit itu adalah batu luar angkasa yang memang masih berada di luar angkasa. Jadi belum nyampe ke bumi. Soal nomor 23. Saat komet mendekati matahari, maka ekor komet akan menjauhi matahari. Nah, kalau ini benar. Karena ini dikarenakan angin matahari itu akan menerpa awan gas yang melingkupi komet. Soal nomor 24. Jaring-jaring makanan itu lebih stabil daripada rantai makanan karena memiliki alternatif sumber makanan. Kalau ini udah jelas benar. Yap,
jaring-jaring makanan itu akan lebih stabil karena memiliki lebih dari satu sumber makanan. Jadi, apabila salah satu sumber makanan punah atau nggak ada, itu masih ada cadangan makanan yang lain. Soal nomor 25. Kumpulan ayam yang sedang mencari makan dapat disebut dengan komunitas. Ini salah ya. Ada pengertian nih dari populasi dan komunitas. Kalau komunitas itu kumpulan berbagai makhluk hidup. Berbagai makhluk hidup. Kalau tadi cuma sekelompok ayam yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Nah, karena cuma sekelompok, itu lebih tepat ke populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Kumpulan individu sejenis berarti hanya sekelompok. Sekelompok apa nih? Hanya sekelompok ayam, gitu. Soal nomor 26. Urutan tertinggi pada tingkatan takson adalah kingdom atau regnum. Sedangkan yang paling rendah adalah spesies. Oh ini benar ya? Tinggal diingat, kalau urutan dari tingkatan takson dari yang tinggi sampai ke rendah yaitu kingdom atau regnum, phylum atau divisio, kemudian ada klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Soal nomor 27. Lactobacillus bulgaricus dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan yogurt, sedangkan Clostridium tetani dapat dimanfaatkan sebagai obat tetanus. Kok ini salah? Karena Lactobacillus bulgaricus itu memang benar sih untuk sebagai pembuatan yogurt. Tapi yang kedua itu salah. Karena kalau Clostridium tetani itu justru penyebab dari penyakit tetanus, bukan obatnya. Soal nomor 28. Apabila sebuah tumbuhan memiliki batang yang berkambium, sudah pasti merupakan jenis dikotil. Itu sudah benar. Karena di sini kalian bisa lihat ya, ada ciri-ciri dikotil. Soal nomor 29. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Ini pun benar. Di sini kita bisa lihat nih, ada 5 kelompok dari vertebrata, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Soal nomor 30. Rhizopus oryzae sering ditemukan dalam pembuatan tempe. Sedangkan Saccharomyces cerevisiae itu dapat ditemukan dalam pembuatan tape. Ini benar. Nah, di sini ada tabel nih beberapa jenis jamur dan peranannya. Kalian bisa hafalkan ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 31 sampai 35 yang menjodohkan. Kita mulai dari 31. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup. Sudah jelas jawabannya adalah taksonomi. Yang 32, cacing dan bakteri. Jawabannya adalah dekomposer. Ini dalam rantai makanan ya. 33. Gerak semut tahunan matahari. Itu diakibatkan oleh revolusi bumi. 34. Acetobacter silinum. Itu adalah jenis dari Monera. Kemudian 35. Saprolegnia sp. Tentu saja itu adalah jenis protista. Lanjut 36. Air, api, udara. Itu udah jelas ya, lingkungan abiotik. 37. Kumpulan ayam dan burung.
Itu adalah komunitas karena udah lebih dari satu populasi. 38. Siang dan malam. Siang dan malam itu akibat dari rotasi bumi. Gerhana bulan dan matahari itu akibat dari rotasi dan revolusi bulan. Yang terakhir, gerhana matahari sebagian. Itu adalah penumbra. Kalau umbra, pasti gerhana matahari total. Gimana? Dari 40 soal, kalian betul berapa nih? Untuk mengecek nilainya, kalian bisa kali 10, kemudian dibagi 4. Ketahuan nanti nilainya. Nah, kalau dirasa masih kurang, kalian coba pahami lagi nih materi-materinya. Ada banyak ya di video portal edukasi. Kalian bisa pelajari. Kemudian, kalian coba lagi latihan soalnya sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.